warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang rumus kimia, tata nama, persamaan reaksi, dan hukum dasar kimia. Pertama kita akan belajar tentang lambang atom, yang mana lambang atom itu ditetapkan oleh UPEC atau International Union of Pure and Applied Chemistry. Seperti yang kalian ketahui, di tabel periodik unsur atau yang sering disebut SPU yang kalian punya, di sini ada beberapa contoh nama unsur dengan lambangnya. Di sini ada karbon, kalsium, klorin, tembaga, kalium, perak. Di mana karbon dilambangkan C, kalsium dilambangkan Ca, klorin dilambangkan Cl, dan lain sebagainya. Kalian bisa lihat di tabel periodik unsur yang kalian punyai. Kita lanjut. Sekarang kita bahas tentang rumus kimia. Di sini kalian bisa melihat tentang gas helium dan gas oksigen, di mana gas helium dia cuma berdiri sendiri-sendiri, sedangkan gas oksigen dia berdua-duaan. Gas helium di sini memiliki rumus kimia He karena terdiri dari atom yang berdiri sendiri, sedangkan gas oksigen memiliki rumus kimia O2 karena tiap molekulnya terdiri dari 2 atom oksigen. Kemudian ada lagi logam besi. Walaupun dia terikat satu dengan lainnya, tetapi tidak saling mengelompok membentuk molekul, sehingga rumus kimianya adalah Fe. Sedangkan air, dia terdiri dari satu atom oksigen dan 2 atom hidrogen, sehingga mempunyai rumus kimia H2O. Untuk rumus kimia sendiri terdiri dari rumus molekul dan rumus empiris. Untuk rumus molekul menyatakan jenis dan jumlah atom yang menyusun satu molekul, sedangkan rumus empiris menyatakan rumus kimia yang lebih sederhana. Jadi penyederhanaan dari rumus molekul, rumus empiris itu. Seperti yang bisa kalian lihat di contoh amonia, rumus molekulnya NH3, rumus empirisnya juga NH3. Dia sudah sederhana, jadi dia rumus empirisnya sama dengan rumus molekul. Sedangkan asam cuka, rumus molekulnya CH3COOH, rumus empirisnya CH2O. Kenapa demikian? Karena dia kan terdiri dari 2 atom C, 4 atom H, dan 2 atom O. Sehingga kalau dirumuskan kan C2H4O2, sehingga rumus empirisnya CH2O. Kita lanjut ke tata nama. Untuk tata nama sendiri nanti ada senyawa anorganik dan senyawa organik. Untuk senyawa anorganik itu terdiri dari senyawa kovalen biner, senyawa ion, asam, dan basa. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama tentang senyawa kovalen biner. Senyawa kovalen biner itu senyawa yang hanya terdiri dari 2 jenis unsur. Rumus senyawanya, unsur yang terdapat lebih dahulu dalam urutan berikut ditulis di depan. Misalkan di sini ada C berikatan dengan Cl, berarti rumus senyawanya CCl. Seperti yang bisa kalian lihat di contoh ini. Jadi untuk penamaannya, nama unsur pertama diikuti nama unsur kedua plus akhiran ida. Contohnya apabila ada senyawa HCl, berarti namanya hidrogen klorida. Untuk N2O5 namanya dinitrogen pentaoksida. CO karbon monoksida. Untuk apabila dia satu, maka satunya itu di depannya di CO2, maka mono itu tidak berlaku. Kalau misalkan seperti N2O5 tetap berlaku, dinitrogen pentaoksida. Untuk penamaannya itu, untuk jumlah atomnya itu sesuai dengan di tabel berikut ini. Kalau 1 mono, 2 di, 3 tri, dan seterusnya. Kita lanjut ke senyawa ion. Senyawa ion itu terdiri dari kation dan anion. Kation bermuatan positif, anion bermuatan negatif. Contoh kation ada H+, NH4+, Li+, Na+, dan lain sebagainya. Bisa kalian lihat di tabel. Kemudian untuk anion sendiri berarti bermuatan negatif. Contohnya ada OH-, O2-, F-, Cl-, dan lain sebagainya. Di
sini ada yang kompleks, ada yang simple, ada MnO4 berarti namanya permanganat. Ini bisa kalian lihat di tabel ini. Kemudian untuk penamaannya sendiri, untuk penamaan senyawa ion, nama kation diikuti nama anion. Kalau tadi misalkan di sini ada kationnya Na+, anionnya SO42- membentuk Na2SO4, maka nama garamnya natrium sulfat. Misalkan ada Fe2+ berikatan dengan Cl- karena Fe-nya ada 2, maka namanya besi 2 klorida. Kita lanjut ke asam. Asam itu senyawa yang membentuk kation hidrogen atau H+ dalam air. Berarti dia menghasilkan H+ dalam air. Contohnya H3PO4. Dia akan menghasilkan 3 ion H+ dan PO4 3-. Untuk H3PO4 sendiri namanya asam fosfat. Ada lagi H2SO4 atau asam sulfat. Dia menghasilkan 2 ion H+ dan 1 ion anion SO42-. Kemudian basa, kalau tadi asam itu menghasilkan ion ion hidrogen atau kation hidrogen, sedangkan kalau basa dia menghasilkan ion hidroksida atau OH-. Contohnya pada senyawa NaOH, dia menghasilkan Na++ OH- dalam air. Untuk namanya sendiri natrium hidroksida. Ada lagi AlOH3 atau aluminium hidroksida, dia menghasilkan Al3+ plus 3OH-. Kemudian untuk penamaan senyawa organik, ini lebih ke hafalan. Untuk CH4 dia namanya metana, CONH2 2 kali urea, CH3COOH asam asetat atau asam cuka, C6H12O6 glukosa atau gula, HCHO formaldehid atau bahan formalin. Jadi kalian harus menghafal kalau untuk senyawa organik ini. Kemudian kita lanjut ke persamaan reaksi. Persamaan reaksi itu pemaparan zat-zat yang terlibat dalam reaksi kimia. Di sini ada reaktan dan produk. Untuk reaktan itu yang sebelum panah, sedangkan produk yang setelah panah. Coba perhatikan contoh berikut. Di sini ada 2H2 plus O2 menjadi 2H2O, di mana reaktannya adalah H2 dan O2, sedangkan produknya atau hasil reaksinya yaitu H2O. Untuk angka-angka yang menempel pada unsur-unsur ini dinamakan dengan koefisien, sedangkan yang di belakang ini dinamakan wujud zat. Untuk wujud zat sendiri itu ada 4. Ada S, G, AKI, dan L. Untuk S sendiri atau solut itu padatan, untuk G itu gas, AKI aqueous atau larutan berair, dan untuk L itu liquid atau cairan. Kita lanjut ke langkah penyetaraan persamaan reaksi. Yang pertama, tetapkan koefisien salah satu zat yang rumus kimianya paling kompleks sama dengan 1 dan zat lainnya diberikan koefisien dengan huruf. Kemudian langkah yang kedua, setarakan terlebih dahulu unsur yang terkait langsung dengan zat yang diberi koefisien 1. Jumlah atom kiri sama dengan jumlah atom kanan. Kemudian langkah yang terakhir, setarakan unsur lainnya. Unsur O disetarakan paling akhir. Coba kita ke contoh soal. Misalkan setarakan persamaan reaksi berikut. CH4 plus O2 menjadi CO plus H2O. Bisa kita lihat di sini itu belum setara. Langkah yang pertama, kita lihat dari persamaan reaksi tersebut yang paling kompleks itu adalah CH4. Berarti kita harus menentukan kalau koefisien CH4 itu adalah 1. Untuk penyetaraan atomnya, yaitu atom kiri sama dengan atom kanan, sebelum panah sama dengan setelah panah. Apabila atom C-nya adalah 1 di kiri, berarti atom C di kanan juga harus 1. Untuk atom C di kanan berarti kita simbolkan di sini B, berarti B di sini adalah 1. Kemudian atom H di kiri sama dengan 4, sedangkan di kanan itu sudah ada
2 atom H, berarti kurang 2, berarti kita kalikan 2 untuk C-nya. C-nya berarti 2, caranya seperti ini. Atom H sama dengan 2C sama dengan 4. Berarti C sama dengan 2. Kemudian untuk O, itu kan di langkah terakhir untuk menyetarakan O. O-nya di ruas kanan itu ada 2 ditambah dengan 2, berarti ada 4. Berarti O sama dengan 2A sama dengan 4. Berarti untuk A-nya sama dengan 2. Sehingga untuk reaksi akhirnya setelah setara, CH4 plus 2O2 menjadi CO2 plus 2H2O. Kita lanjut ke hukum dasar kimia. Ada 5 hukum. Yang pertama hukum kekekalan massa, yang kedua hukum perbandingan tetap, yang ketiga hukum kelipatan berganda, yang keempat hukum Gay-Lussac, dan yang terakhir hipotesis Avogadro. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier, yang bunyinya massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Contohnya seperti ini. Di sini apabila ada Mg bereaksi dengan O membentuk MgO. Massa Mg 2,4 gram. Dia membentuk MgO sebanyak 4 gram. Berarti berapa massa O-nya? Karena untuk hukum kekekalan massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama, berarti yang sebelum adalah 4, sesudah juga 4. Berarti kalau 4 kurang berapa O-nya? Berarti 4 dikurangi 2,4 untuk massa O-nya. Untuk massa O 4 dikurangi 2,4 berarti 1,6 gram, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Bunyinya perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tertentu dan tetap. Senyawa yang sama meskipun berasal dari daerah dan cara pembuatan berbeda memiliki komposisi yang sama dan tetap. Contohnya perbandingan Mg dengan O dalam MgO yaitu 3:2. Apabila pada suatu percobaan direaksikan 10 gram Mg dengan 8 gram O, tentukan massa MgO yang terbentuk, kemudian massa pereaksi sisa. Untuk mencari massa MgO yang terbentuk, kita tinggal lihat perbandingannya tadi. Di sini perbandingannya 3:2. Berarti untuk Mg-nya, Mg banding O-nya kan 3:2. Apabila untuk 10, dia kan kalau dibagi 3 sulit. Maka kita pakai yang O-nya dulu. Berarti kalau 2 itu dia 8. Kalau 3 berarti 12, berarti tidak bisa, kita pakai yang 3, berarti 3 kali 2 6. Untuk Mg nya 3 kali 3 berarti 9:6, berarti di sini massa Mg yang terbentuk 9 tambah 6, 9 tambah 6 berarti 15 gram. Untuk massa reaksi sisa berarti ada sisa Mg sebesar 10 dikurangi 9 berarti 1 gram. Untuk O-nya 8 dikurangi 6, 2 gram. Berarti di sini ada sisa Mg sebesar 1 gram dan O sebesar 2 gram. Kita lanjut ke hukum yang ketiga, yaitu hukum kelipatan berganda atau hukum John Dalton. Yang bunyinya jika massa dari salah satu unsur dalam kedua senyawa tersebut adalah sama, perbandingan massa unsur yang satu lagi dalam kedua senyawa itu merupakan bilangan bulat dan sederhana. Coba